Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Setiawati Dewanti dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang lingkungan dan negara sedang berkembang. Nah, kita melihat tentang ekonomi versus lingkungan. Ini menjadi perdebatan yang cukup besar ya. Karena kita biasanya mau mengorbankan lingkungan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi. Nah, aktivitas perekonomian kita lihat lebih dari setengah populasi kita itu melakukan atau memiliki mata pencaharian di sisi pertanian, perikanan, peternakan, dan juga kehutanan. Dan lebih dari setengah itu pula mereka biasanya menggantungkan hidupnya di lingkungan. Kualitas hidup dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi pada pembangunan ekonomi. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang melakukan pembangunan ekonomi dari sisi agriculture ya, semuanya perikanan, peternakan maupun kehutanan, mereka juga akan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Mereka berusaha untuk memaksimalkan produktivitas hasil pangan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tetapi yang kita hadapi permasalahan yang sekarang ini kita temukan di saat populasi kita meningkat, ya pasti kita harus memberikan makan atau memberikan konsumsi kepada populasi yang meningkat tersebut. Nah, ini tinggal satu hal yang perlu kita lihat, bagaimana human behavior atau perilaku manusia dalam memanfaatkan lingkungan yang ada, pertanian yang ada, sehingga ini menjadi dampak global. Mungkin bisa kita lihat misalnya populasinya bertambah atau meningkat, konsumsinya juga menjadi meningkat, tapi jika manusianya itu memiliki perilaku atau kesadaran lingkungan cukup tinggi, misalnya mereka oke lah, saya akan makan what we are plan, what we will eat, what we are planning ya, atau apa yang kita tanam maka yang kita makan ya itu gitu ya. Jadi oke lah saya makan makanan-makanan hasil kebun kita gitu ya. Nah ini akan bagus. Tapi ada orang yang mungkin memiliki human behavior greedy, yang itu akhirnya berdampak global gitu ya. Saya lihat misalnya contoh kasus yang mudah saja, orang menggunakan tisu, ambil seenaknya. Nah ini juga berdampak pada global. Padahal hanya tisu nih, selai tisu, tapi sebenarnya efeknya pada penebangan hutan secara masif karena tisu terbuat dari kayu ya. Nah, perusakan hutan ini ya dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan kita para manusia ini bisa berkontribusi pada perubahan iklim dan juga global warming. Untuk permasalahan-permasalahan dasar dari pembangunan, ada 8 permasalahan dasar. Yang pertama, pembangunan berkelanjutan. Kok menjadi masalah? Bukan menjadi masalah pembangunan berkelanjutannya, tetapi bagaimana kita melihat atau mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan itu menjadi suatu masalah. Yang kedua, populasi. Populasi kita yang tidak bisa tidak bisa ditekan ya, tidak bisa diatasi, yang terus meningkat populasinya di negara Indonesia, itu menjadi suatu masalah yang cukup besar, sehingga sumber daya dan lingkungan menjadi langka, menjadi menurun kualitas lingkungannya, degradasi lingkungan. Yang ketiga, dikarenakan populasi semakin tinggi, sumber daya kita semakin menipis, tidak ada pembaharuan, maka kemiskinan dan lingkungan sekitar ini menjadi masalah besar. Ini seperti lingkaran setan kita bilang kalau di dalam ekonomi pembangunan. Dan kemiskinan dan lingkungan ini akan menjadi suatu kontroversial antara pertumbuhan ekonomi versus lingkungan hidup. Kenapa ya? Kita memilih menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi atau kita perlu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ini menjadi suatu kontroversi karena mereka kalau kita lakukan jalan sejajar bersama-sama itu akan menjadi suatu yang bagus, tetapi itu prakteknya akan sulit ya. Pembangunan pedesaan dan juga pembangunan perkotaan ini juga menjadi permasalahan dasar. Pembangunan di pedesaan, kita lihat ya, banyak yang mengatakan kita harus membangun di desa supaya apa? Supaya naik di pertumbuhan ekonomi kita, karena di sana sumber dayanya masih bagus, masih banyak. Nah,
Di sini menjadi masalah. Kenapa? Kerusakan lingkungan menjadi lebih lebar. Ya, yang kedua, pembangunan kotaan oke lah, kita fokuskan pada perkotaan saja. Efeknya apa? Populasi semakin tinggi, maka tingkat kematian, tingkat kesakitan itu pun menjadi meningkat. Inilah yang menjadi trade-off ya dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, dan itu menjadi masalah dasar. Sifat dan laju gas rumah kaca. Ya, kita lihat jika ini menjadi trade-off pembangunan berkelanjutan, menjadi trade-off juga dari perubahan iklim dan global warming. Karena orang-orang yang bekerja di kantor, mereka menyalakan AC, mereka bekerja di bawah peralatan yang sebenarnya tidak ramah lingkungan. Ini juga menjadi trade-off bagi kita. Ini menjadi permasalahan dasar bagi lingkungan dan negara sedang berkembang. Tadi berulang kali saya mengatakan tentang degradasi lingkungan. Mungkin banyak pemikiran atau pertanyaan dari teman-teman, apa sih degradasi lingkungan? Degradasi lingkungan ini menjadi suatu tantangan lingkungan hidup ya. Tantangan lingkungan hidup di negara sedang berkembang. Dan biasanya ini mereka akan menyebabkan kemiskinan. Kenapa kok kemiskinan? Ya pasti mereka lingkungannya akan menurun gitu ya, banyak polusi, banyak pencemaran air gitu, dan mereka akhirnya kesulitan dalam mengakses air bersih maupun sanitasi ataupun mendapatkan udara yang bersih dan sehat, itu akan sulit sekali ya. Dan yang kedua, biasanya degradasi lingkungan ini adalah sesuatu hal yang berkontribusi besar pada penyebaran penyakit menular. Bisa kita lihat pada era COVID-19, ini degradasi lingkungan juga menjadi hal yang suatu hal yang menarik untuk dibahas. Ingat ya, waktu pandemi banyak yang working from home, dan kita lihat udara di Jakarta maupun awan-awan di Jakarta tidak pernah sebiru itu, tidak pernah sesehat itu udaranya. Kenapa? Tidak banyak manusianya yang berlalu lalang di kota gitu ya. Nah, ini adalah kontribusi juga biasanya degradasi lingkungan untuk menyebarkan penyakit-penyakit menular macam-macam sekali ya. Mereka biasanya terkena melalui polusi udara, virusnya bisa berubah menjadi bakteri yang cukup mematikan, itu dikarenakan degradasi lingkungan. Nah, akibat-akibat negatif ini dari kerusakan hidup bisa kita lihat dari erosi tanah ya. Ada juga penggundulan hutan, itu dikarenakan ya untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan manusia. Sehingga degradasi lingkungan ini menjadi suatu dampak yang cukup negatif ya. Nah, permasalahan dalam lingkungan dan negara sedang berkembang. Yang pertama adalah kurva lingkungan Kuznets ya. Apa itu? Itu adalah pencemaran di daerah perkotaan yang biasanya dia meningkat terus-menerus seiring karena peningkatan pendapatan nasional. Kenapa kok bisa meningkat? Ya karena gaya hidup mereka. Yang biasanya rumah itu cuma 1 AC jadi 2 AC. Nah, biasanya 2 AC jadi 3 AC. Oh, tiap kamar sampai kamar mandi pun mungkin dikasih AC gitu ya. Nah, ini adalah efek kurva lingkungan by Kuznets. Yang kedua, dari World Development Report. Dia mengatakan bahwa tingkat pencemaran di 1/4 bagian kota terburuk di negara maju itu masih lebih baik. Dia hitung masih lebih baik daripada kondisi 1/4 bagian dari kota-kota pada negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga apa yang sekarang ini yang ada ya. Jadi perkembangan pada masa yang selanjutnya itu pasti akan berkembang terus dan menerus. Jika perilaku kita tidak kita ubah dari sekarang, maka pencemaran akan lebih memburuk. Teknologi. Nah, pengembangan teknologi yang biasanya teknologi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa melihat kualitas lingkungan, efek dari dampak dari lingkungan. Sumber utama dari pencemaran udara saat ini adalah biasanya penggunaan energi yang berlebihan. Kita lihat mungkin contohnya di UMY ini, 1 mahasiswa 1 mobil, atau 1 mahasiswa 1 motor dengan knalpot yang belombongan ya, dengan motor yang cukup menghasilkan banyak polusi udara. Nah, ini biasanya sumber-sumber utama dari industrialisasi atau banyaknya pabrik-pabrik yang tumbuh ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik juga untuk dibahas karena semakin tinggi
semakin banyak jumlah pabrik, semakin banyak produk yang kita minta, maka semakin tinggi pencemaran udaranya. Nah, dikarenakan banyaknya peningkatan industrialisasi, maka eksternalitas atau dampak, perhitungan dampak baik positif maupun negatif, itu yang biasanya dihitung gitu ya. Dan itu dihitung dari sisi harga. Jadi kita melihat ada beberapa barang yang nilainya cukup besar. Contohnya AC ya. Tidak menyebutkan satu merek, tapi ada merek buatan Malaysia dan Thailand. Nah, kalau yang di Thailand dia bilang karena dia memasukkan convert melindungi natural gitu ya, udara, supaya tidak ada efek rumah kaca gitu ya. Nah, ini harganya biasanya lebih mahal. Kenapa? Mereka memasukkan yang namanya biaya sosial, efek dari biaya sosial. Istilahnya pajak emisi yang kita gunakan nantinya. Makanya nilainya mahal ya. Selain teknologinya lebih tinggi, dia lebih ramah lingkungan, dan dia memasukkan kedua hal ini menjadi biaya sosial mereka. Nah, itulah pembahasan tentang lingkungan dan negara sedang berkembang. Kita akan membahas hal yang lainnya di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.